Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Masih tetap semangat belajar firman Tuhan kan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan atas firman yang Engkau ajarkan, sehingga kami beroleh pengertian tentang keselamatan dari Allah, dan kami dikuatkan untuk setia di jalan Allah. Berilah kami hikmat senantiasa ya Tuhan. Amin. Hari ini Minggu 12 Mei 2024, dengan tema dari firman Tuhan, gemar belajar yuk, dan bahan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Adik-adik, saat ini kita akan diperkenalkan pada dua orang tokoh Alkitab yang suka belajar dan memahami firman Tuhan. Tentu saja ada banyak tokoh Alkitab yang demikian. Namun kita sedang membahas dua di antaranya melalui kitab Kisah Rasul ini. Keduanya adalah Filipus dan Sida-Sida dari Ethiopia. Siapakah Filipus ini? Dia bukanlah salah satu di antara murid Yesus, melainkan Filipus dalam nas ini adalah salah seorang dari 7 pelayan yang diangkat oleh para rasul atau murid Yesus untuk membantu mereka dalam melayani jemaat yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi setelah Yesus naik ke surga, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Injil oleh para rasul. Oleh karena itu, perlu jugalah pertambahan jumlah pelayan.
Nah, Filipus ini adalah satu pelayan tambahan yang terpilih pada saat itu. Suatu hari, malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk berangkat ke suatu tempat namanya Gaza. Kata malaikat itu, "Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Lalu berangkatlah Filipus sesuai suruhan malaikat itu. Ternyata Tuhan sedang merencanakan bahwa Filipus akan bertemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia. Namanya tidak diberitahukan, namun diberitakan bahwa ia adalah seorang kepala perbendaharaan Ratu Negeri Ethiopia. Wah, mungkin boleh kita samakan dengan seorang menteri keuangan negara. Filipus, seorang pelayan bait Allah, bertemu di jalan dengan seorang menteri keuangan negara Ethiopia sesuai perkataan malaikat. Sang menteri keuangan itu sedang duduk membaca firman Tuhan dalam kereta kudanya. Saat itu ia baru pulang beribadah dari Yerusalem. Adapun bunyi firman Tuhan yang dibacanya yaitu, "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya?" Malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk menemuinya dan menaiki kereta kuda, lalu bertanya kepadanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Kemudian sang menteri itu menjawab, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Maka Filipus memberikan penjelasan tentang firman Tuhan yang telah dibacanya itu. Wah, siapakah yang dijelaskan dalam ayat kitab yang dibacakan sang menteri itu? Domba yang dimaksud dalam nas itu adalah Yesus Kristus sendiri yang telah dihukum, disalibkan, dihina, dan dia tidak mau melawan. Sebab Yesus harus mempersembahkan dirinya menjadi tebusan semua orang berdosa. Saat dalam perjalanan menaiki kereta kuda, mereka menemukan air atau sungai kecil dan sang menteri itu meminta untuk dibaptis. Katanya, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Lalu Filipus menjawab, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Sang menteri itu berkata lagi, "Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Kereta kuda itu pun dihentikan, lalu mereka berdua turun ke air itu. Lalu Filipus membaptis sang menteri itu. Setelah itu terjadi keajaiban besar dari Tuhan, bahwa Filipus tiba-tiba tidak lagi terlihat oleh sang menteri, sebab roh Tuhan telah membawanya ke tempat lain, yaitu Asdod, untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, luar biasa pertolongan Tuhan kepada mereka berdua. Kepada sang menteri yang suka beribadah dan membaca firman Tuhan, meskipun belum dimengerti sepenuhnya, Tuhan menunjukkan pertolongan dengan menghadirkan Filipus untuk memberi penjelasan tentang firman yang dibacanya. Dan kepada Filipus, yang dengan tunduk bersedia dipilih dan melayani Tuhan, diberi hikmat untuk menjelaskan firman Tuhan kepada banyak orang dan banyak tempat. Belajar firman Tuhan itu cocok untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang awam maupun kalangan terhormat seperti seorang menteri. Bahkan cocok di berbagai tempat, seperti dalam kereta, perjalanan, di kota, atau di kampung tertentu. Belajar firman Tuhan tidak selalu harus dimengerti pada saat selesai dibaca atau didengar. Bisa saja harus melalui beberapa waktu sesuai kehendak Tuhan untuk memberi kita pemahaman yang benar dan baik. Bisa saja Tuhan memakai teman atau orang lain untuk menjelaskan agar kita mengerti firman Tuhan. Lalu kita diteguhkan untuk mempercayai Allah dan mengalami perubahan atau pertobatan. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu belajar tentang firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan pasti akan memberikan waktu yang tepat bagimu untuk mengerti.
jika bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Tetaplah bergemar untuk belajar ya adik-adik. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan, sumber segala hikmat. Daripadamulah kepintaran, dan Engkau memberikannya bagi orang yang bergemar untuk mempelajarinya. Berilah kami kesempatan mendapat pengajaran dari Tuhan. Melalui Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat hari Minggu. Salam.